أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tidak orang kafir melihat bahwa langit dan bumi itu dulunya satu kesatuan yang padu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Kalau satu kesatuan yang padu, yang terdiri dari 1331 balok itu kita pisahkan, maka ia akan terpisah menjadi dua bagian. 285 dan 1046. 1046 ini diidentifikasi sebagai kode dari Alif Lam Mim dalam daftar 6 surat yang dibuka dengan Alif Lam Mim. Jadi 1046 ini adalah himpunan Alif Lam Mim. Jika satu balok padanya diletakkan di atas piramida 286 ini, pastilah yang satu itu adalah Alif Lam Mim. Sisanya di atas adalah 1045, 1045. Dan ini adalah kode dari sudut air 104,5 derajat. Itu sebab lanjutan dari ayat itu mengatakan, dan dari air kami jadikan tiap sesuatu yang hidup. Dan bentuk payung ini disebut pada ayat selanjutnya. Dan kami telah menjadikan langit payung yang terpelihara, dan mereka dari ayat-ayatnya berpaling. Itulah balok alam semesta yang merupakan model dari satu kesatuan yang padu. Di tengah-tengah balok alam semesta itu ada satu balok yang disebut Suduril Alamin. Di dalam Al-Quran surat 29 ayat 10 dikatakan, bukankah Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang ada dalam Suduril Alamin? Di dalamnya ada piramida 286. Dengan balok paling atas adalah Suduril Alamin. Piramida 286 ini dibangun oleh balok-balok yang jumlahnya 286. Piramida 286 itu adalah duplikat bentuk balok dari surat Al-Baqarah yang ayatnya 286 dan ayat satunya adalah Alif Lam Mim. Itu bisa dijawab di sini. Baloknya 5 kuadrat, mukanya ini atasnya adalah 5 kali 4 kurang 4, itu 16. Ini 7 kuadrat, wajahnya di sini adalah 7 kali 4 kurang 4 adalah 24. Dan ini 9 kuadrat, wajahnya adalah 9 kali 4 kurang 4, itu 32. Jadi secara matematis, mengapa di Arupadatu itu
tersusun bilangan 16, 24, dan 32? Bisa dijawab. Fahmi Basya menemukan model piramida 286 dari Al-Quran. Dari atas mirip Arupadatu di Borobudur, yaitu bagian atas Borobudur. Dari kesamaan ini, penelitian terhadap Borobudur mulai dikembangkan. Borobudur adalah ars yang dipindah pada kisah Sabah di Al-Quran. Sehingga sekarang kita bisa menjawab, mengapa Kamadatu itu 2 lantai? Karena dia adalah sebuah piramida yang berada di dalam balok Al-Quran. Dan bahkan kita juga bisa menjawab mengapa di Arupadatu itu susunan stupanya 16, 24, dan 32. Inilah naskah dari Al-Quran. Jadi Al-Quran kita jadikan naskah. Karakter nama Allah pengatur yang maha teliti. Di Al-Quran Code, basmalah di surat kedua ini diberi nomor 0. Jadi 20 dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat satunya itu adalah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim saja isinya. Alif Lam Mim 1. Jumlah Alif Lam Mim di surat kedua ini 521 kali 19. Alifnya 4502, lamnya 3202, dan mimnya 2195. Totalnya 9899. Itu sama dengan 521 kalau dibagi 19. Atau dengan kata lain, 521 kali 19. Ringkasnya seperti ini. Nah, ada 6 surat di dalam Al-Quran yang dibuka dengan Alif Lam Mim. Tabelnya seperti ini nih. Nah, totalnya itu 1046 kali 19. Jadi totalnya nih 1046 ini. Nah, kita katakan 1046 ini sebagai kode Alif Lam Mim. Dan ini sudah dijelaskan di buku Borobudur Peninggalan Nabi Sulaiman. Bagaimana pentingnya kode Alif Lam Mim ini. Sehingga kita menemukan balok Alif Lam Mim. Itu tulisan. Jadi sebenarnya itu tulisan itu lebih ditujukan kepada Alif Lam Mim itu tadi.
Tapi kebanyakan orang mengatakan bahwa yang dimaksud itu tulisan itu adalah Al-Quran semuanya. Tapi kalau dilihat dari redaksional yang tadi kita, itu tulisan katanya. Maksudnya Alif Lam Mim itu tulisan. Nah, kitab ini sebagai tulisan, ini kan kitab. Itu dikamuskan dalam kisah Nabi Sulaiman. Nah, ini dia. Pergilah dengan karakter tulisanku ini. Izhab bi kitabi haza. Ini ucapan Nabi Sulaiman kepada burung hudhud. Izhab bi kitabi haza. Nah, ternyata yang dibawa burung hudhud itu bukan bentuknya buku. Kalau buku mungkin nggak bisa dia bawa. Nah, seperti ini saja yang dikatakan tulisan itu. Jadi terbukti bahwa kitab itu bukan buku ya. Dalam pikiran Anda itu kitab biasanya kira kitab kan. Karena kita melihatnya berjilid, udah dijilid, sebel gitu kan. Itu yang mau dikoreksi oleh Al-Quran bahwa yang dikatakan kitab itu tulisan. Dikamuskannya di sini. Jadi ada kamus kitab di sini. Itu tulisan. Tidak ada keraguan padanya. Nah, pengenal, kata kenal ini, hudan ini kan, biasanya kan kita artikannya petunjuk. Hudan itu tunjuk. Itu juga di dalam kisah Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman menyuruh ars itu diubah. Nah, setelah dipindah kan, arsnya Ratu Saba itu diubah. Diubah bentuknya. Kita lihat apakah ia kenal. Jadi setelah diubah dia kenal kan dia. Luar biasa kan. Atas tadi apakah ia kenal. Pakai kata hudan sini. Atau adalah ia dari orang yang tidak mengenali. Nah, la yahtadun. Luar biasa kan. Jadi kalau Anda lihat tafsir Al-Sultan, saya sering menulis pengenalan hudan itu dasarnya dari sini kamusnya. Kisah Nabi Sulaiman. Ubahlah untuknya arsnya, diubah. Kayak Anda punya sepatu Anda tuh udah dirubah gitu. Begitu Anda masuk di masjid kan, misalnya Anda taruh sepatu Anda, nah sepatu Anda tadi diubah. Dilihat, Anda masih mengenali nggak sepatu Anda tadi sudah diubah? Gitu. Jadi kata mengenal ini penting sekali dalam kata-kata diubah ini. Nakirulaha arsaha. Ubahlah untuknya arsnya. Kamus yang luar biasa. Pengenal hudan lil muttaqin. Kalau saya bilang ini pengenal alam semesta untuk orang-orang yang takwa. Takwa ini pun ada kamusnya nanti, artinya tekun, tapi di ayat lain. Tidak di sini dibicarakan. Pengenal alam semesta. Bagaimana? Ini yang saya maksud dengan Al-Quran Tartil. Tafsir Al-Sultan untuk para peneliti.
orang-orang yang mengimani karakter gaib dan mendirikan sholat, dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Jangan sampai Anda tidak berinfak. Syaratnya salah satu berinfak. Kemana Anda berinfak?